Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kiai dan seorang muridnya makan bersama. Seorang kiai pada saat makan terjatuhlah karena makan nasi, jatuhlah sebutir beras, sebutir nasinya. Nah, jatuh di atas meja. Kemudian diambillah sebutir nasi tadi, dikembalikan ke atas piring dan kemudian dimakan kembali. Dari sini sang murid bertanya kepada kiainya, "Pak Yai, kenapa cuma satu butir saja kok diambil lagi?" Nah, Pak Kiai bilang, "Ini satu butir. Bisakah kita membuat beras satu butir? Bisakah kita mencetak beras untuk dibuat nasi?" Kalau diperhatikan bahwa sebutir nasi atau sebutir beras itu berangkat dari pekerjaan orang yang tidak sedikit. Banyak hamba-hamba Allah yang berperan di sana. Siapa saja? Ada peneliti. Peneliti kenapa? Muncullah misalnya ada beras-beras IR, beras-beras yang lainnya yang unggul. Itu adalah menunjukkan peran peneliti di sana. Sehingga beras itu, padi itu bisa berumur lebih pendek dari yang sebelumnya. Kemudian di sana ada petani, ada petugas yang meluku ya, yang membajak sawah. Kemudian ada peran dari orang yang mengairi, ada yang mencangkul, ada yang memanen, kemudian ada yang sampai menggiling atau dimasukkan ke dalam rice milling, kemudian sampai diangkut sampai ke pasar, kemudian sampai ke atas meja. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan banyak orang yang berperan di sana. Nah, inilah yang tidak kita sadari. Kadang walaupun hanya sebutir nasi, kadang-kadang kita sedikit ada rasa sombong. Nah, ini ada rasa sombong kalau kita tidak mau mengambilnya. Kalau kita lihat barangkali satu nasi jatuh, yang lain di rumah masih banyak. Nah, ini Allah masih kasih satu butir nasi itu. Coba kalau Allah tidak kasih satu butir nasi, apa jadinya kita? Nah, gitu. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kita patut bersyukur kepada Allah atas rezeki yang kita terima berapapun banyaknya, dan kita harus ingat bahwa itu adalah ketentuan Allah sehingga menyebabkan nasi yang kita makan menjadikan perut kita kenyang. Siapa yang membuat kenyang? Bukan nasi, tetapi Allah lah yang membuat kita menjadi kenyang. Oleh karena itu doanya orang yang akan makan adalah Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami. Bukan Allahumma barik li. Nah, ini Allahumma barik lana, tapi bukan Allahumma barik li. Nah, di sana menunjukkan kami, di mana kami itu menunjukkan lebih dari satu orang, dan itu menunjukkan peran siapa saja yang berperan terhadap hadirnya nasi di atas meja, di atas piring tadi. Itulah yang kita doakan, semoga diberikan barokah. Jadi Allahumma barik lana. Nah, jadi bukan barik li. Kalau barik li kan sendirian.
gitu. Tapi kalau barik lana adalah lebih dari satu orang yang berperan, dan itu juga bisa dimaknai adalah bahwa makan di dalam situasi makan, kita ini dianjurkan untuk makan bukan sendirian tetapi bareng-bareng bersama-sama, sehingga doanya juga bisa bermakna Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, kenapa, apa hubungannya makan dengan wa qina adzabannar? Hubungannya adalah bahwa orang yang makan menyebabkan dia kenyang. Mudah-mudahan dengan kekenyangan atau kecukupan dalam nasi ini adalah memang sudah cukup. Karena kalau kita tidak merasa kenyang dari makan itu terus kemudian nambah terus sampai berlebihan, maka menyebabkan kita menjadi orang yang berlebihan, maka itu menjadi kebutuhan yang berlebih dan itu mubadir. Kecukupan gizi kita misalnya cukup 1 piring, tetapi kita makan 2 piring, maka yang 1 piring itu adalah termasuk mubadir, sia-sia. Innal mubadirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Jadi bahwa sesungguhnya mubadir itu ada temannya setan. Nah, jadi orang yang makan berlebihan, sudah kenyang, sudah cukup, jangan sampai lebih dari kenyang, batas sudah sek itu berhenti. Karena kalau berlebihan maka melebihi dari apa yang ada di dalam perut kita, maka itu menimbulkan mubadir dan itu bisa menyebabkan sakit. Nah, oleh karena itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan rezeki, orang yang menghambur-hamburkan harta rezeki yang Allah berikan, tidak ditempatkan pada semestinya, maka itulah orang-orang ini termasuk orang-orang yang mubadir, dan ini adalah orang yang menjadi temannya setan. Nah, jadi kita tahu setan itu adalah orang atau makhluk yang ingkar kepada Allah. Dia tidak mau bersujud dan kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari surga pada waktu itu. Dan kemudian setelah itu maka sampai hari kiamat dan sampai selamanya setan akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu orang yang senantiasa memberikan atau melakukan pemubadiran terhadap rezeki atau harta atau sesuatu apapun yang lainnya, maka itu termasuk temannya setan. Padahal setan itu adalah makhluk yang kafir, makhluk yang ingkar. Nah, karena itu maka apabila kita tidak mau dijadikan teman setan, tidak mau di dalam masuk kelompok orang-orang yang ingkar, maka hindarkanlah pemubadiran. Jadi hindarkanlah sesuatu yang menyebabkan mubadir yang sia-sia. Jadi itulah kenapa perjalanan sebutir beras atau sebutir nasi sampai ke atas piring kemudian menyebabkan kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, maka hubungannya adalah karena kita kalau melakukan pemubadiran maka itu menyebabkan kita menjadi temannya setan dan itu menyebabkan kita dekat dengan kekufuran karena kita akan merasa sombong bahwa rezeki yang diberikan adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia yakini, dia merasakan bahwa rezeki adalah dia yang mencari, padahal Allah yang memberikan, bukan dia yang mendapatkannya, tetapi Allah yang memberikannya rezeki itu. Apabila kita sudah berusaha maksimal sebanyak mungkin kemudian Allah tidak memberikan, maka juga tidak akan dapatkan rezeki itu. Jadi semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebutir nasi di dalam piring usahakan untuk dibersihkan pada saat kita makan. Betapa banyak sekarang, atau lihat misalnya pada saat kita berbuka puasa, bisa dilihat, bisa dibuka di sana nasinya apakah memang habis atau tidak. Ini adalah menunjukkan hal sepele, kecil tetapi jarang diperhatikan, padahal ini adalah temannya setan. Nah, itu. Jadi hal-hal kecil seperti ini semestinya kita bisa untuk mengendalikannya dan bisa mengambil pelajaran dari sana, karena itu adalah menjadi temannya setan. Kalau sudah teman setan berarti apa? Dekat kepada arah dosa. Minum 1 gelas botol kemudian tinggal separuh, ditinggal saja di pojok. Siapa yang mau minum kalau sudah tersisa? Sudah dibayar harga 100 rupiah, 200 rupiah misalnya. Kemudian setelah 200 rupiah, kemudian di sana 200, ada saja 100 orang. Udah berapa ratus ribu, berapa ribu yang hilang, mubadir, buang airnya ke dalam got. Nah, ini adalah mubadir. Sementara di sisi lain orang mendapatkan 1.000 rupiah susahnya bukan
main. Jadi itulah kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal sepele yang sering kita lakukan namun tidak disadari bahwa itu adalah sesuatu menjadi temannya setan dan dekat kepada kekufuran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.